KDRT secara psikologis. Ngomong KDRT psikologi, bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Itu loh. Itu ya, tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Ya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah gitu, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana aja, nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini. Sama gini,
sampai hari ini. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu, satu, murung secara terus-menerus. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Bu Ani? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Abu sebagai bupati sangat pede. Apalagi berarti kan Bapak damai atau apa? Gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, itu kan hari ini usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan, apa sih yang kurang? Ayo, tanya. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara, APBD Kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil masuk ruang sidang utama, Anak-anak, ayo coba bayangin, yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad. Yang kedua, sekarang masuk di Unpad di Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk Unpad sampai biaya kos selama setahun itu saya yang jamin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya, ya kan, diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang jamin. Nah, karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah, kemudian aset banyak. Ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, nggak pernah ditengok itu rumah. Itu rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita seperti hari ini lagi saya renovasi. Dipanggil masuk ruang sidang utama, Loreta satu lagi di waktu yang satu ada villa yang bagus banget, gitu kan? Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga. Dan bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu biaya listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang tanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun menjadi PNS. Dipanggil masuk ruang sidang hanya untuk utama, biaya hidup. Cecep Suryani Yang harus kita pikirkan adalah Samsul itu, karena Indira. pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat. Ya, Islam. Kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang HMI tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya, pun guru bilang, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, ya kan? Saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Itu loh, itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Didi? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh.